Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Pratama dengan NPM 2217051144. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori teori komputasi. Nah, teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi menggunakan algoritma. Nah, model komputasi yaitu seperti finite state automata atau FSA, push down automata atau PDA, dan mesin Turing. Nah, model tersebut dinamakan model komputasi. Oke. Teori komputasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Nah, model komputasi itu yang pertama finite state automata atau FSA dapat berupa mesin yang tidak memiliki output. FSA yang tidak mengeluarkan output dikenal sebagai finite state automata. Jadi FSA mesin yang tidak punya output itu disebut FSA. Nah, jenis FSA itu ada dua, yaitu deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Gambarnya contohnya seperti ini. Yang kedua itu ada push down automata atau PDA. Mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out. Jadi yang pertama masuk yang terakhir masuk, dia yang akan pertama keluar gitu. Untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stuck. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, mesin Turing. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagai sebagian atau particle recursive function. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen, yaitu pengendali berhingga atau finite control dan pita masukan. Nah, teori komputasi itu teori otomata mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Di dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Nah, selanjutnya teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lainnya, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau solvable atau sebaliknya atau unsolvable. Nah, tujuannya itu untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang, memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada teori kompleksitas. Tujuannya untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang kompleksitas dan mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang mudah atau sukar atau sulit. Nah, operasi bahasa reguler, yaitu bahasa yang diekspresikan menggunakan ekspresi reguler dan hanya jika finite state machine mengenali bahasa tersebut. Nah, untuk contohnya itu ini union. Contohnya tuh seperti ini, misal A union B sama dengan X, di mana X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Contohnya ini, A sama dengan 1, 2, B 3, 4. Maka A
union atau gabungan, B itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya ada concatenation. Nah, contohnya tuh A sama dengan AB, B sama dengan CD. Nah, concatenation itu sama dengan A kali C, A kali C, A kali D, B kali C, B kali D. Seperti itu. Selanjutnya operasi pada bahasa reguler. Tadi salah ketik. Operasi pada bahasa reguler. Ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operasi, yaitu katenasi, alternasi, dan repetisi. Nah, yang pertama itu operasi reguler katenasi, atau sequencing disajikan dengan physical adjacency. Nah, contohnya itu ekspresi reguler letter digit. Nah, bentuk penyajiannya sederhana atau diasumsikan sebagai definisi yang jelas dari letter dan digit. Komposisi terurut dan dari letter diikuti dengan digit. Nah, untuk tanda kurang dari dan lebih dari digunakan untuk mengidentifikasi simbol-simbol, merepresentasikan simbol-simbol spesifik atau menggunakan ekspresi reguler. Nah, kita bisa menggunakan ekivalensi untuk menggabungkan ekspresi tersebut yang didefinisikan dengan letter dan digit. Nah, selanjutnya operasi reguler alternasi. Alternasi membolehkan pilihan dari beberapa pilihan dan biasanya disajikan dengan operator garis seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, contoh yang menggunakan operator ekivalensi 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Selanjutnya bentuk tulisan cepat tertentu juga biasanya digunakan dengan alternasi atau khususnya elips. Nah, contohnya seperti ini nih. Dia ada titik-titik antara A ekivalensi B dan seterusnya. Selanjutnya dapat digunakan elipsis ketika urutan didefinisikan dengan baik. Nah, kita dapat menggunakan elipsis itu ketika suatu urutan itu sudah didefinisikan dengan baik. Selanjutnya operasi reguler repetisi, yaitu membolehkan ekspresi dari konstruksi yang diulang beberapa kali. Nah, terdapat 2 operator yang digunakan, yaitu superscript atau plus dan superscript atau yang tanda bintang. Nah, contohnya tuh word .2 letter plus. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini menyatakan sebuah kata terdiri dari 1 atau lebih huruf. Nah, bintang akan menyatakan 0 atau lebih huruf dan sebuah kata harus paling sedikit memiliki 1 huruf sehingga kita menggunakan plus. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.